Per tanggal 10 November kemarin ada sekitar 10 nama yang diberikan gelar pahlawan. Satu di antara 10 lainnya itu ialah merupakan presiden kedua Republik Indonesia, yaitu Soeharto. Soeharto yang digambarkan oleh orang-orang yang memperjuangkan reformasi sebagai si tangan besi atau si otoriter yang pada tahun 2025 ini diberikan gelar nasional sebagai pahlawan. Anda bayangkan orang yang ketika kita berbicara tentang rezim Soeharto, pastinya kita tidak terlepas dari dua masa kelam kerusuhan, demonstrasi yang terjadi di Indonesia tentunya. Yaitu yang pertama adalah peristiwa 65, di mana pada saat itu mahasiswa rakyat turun ke jalan dan menuntut 3 tuntutan rakyat, Tritura pada saat itu. Kemudian hal tersebut juga menjadi titik awal atau titik balik di mana kemudian Soeharto dapat naik menjadi presiden Indonesia pada saat itu. Kemudian kita melangkah lebih jauh beberapa dekade selanjutnya ketika mendekati akhir periodisasi kekuasaan dari Soeharto itu sendiri, yaitu pada 1998. Kita dapat melihat terjadinya gelombang demonstrasi, ya bisa disebut gelombang demonstrasi besar-besaran terjadi pada 1998, diikuti juga masih seperti Semanggi 1, Semanggi 2, kemudian peristiwa Trisakti. Aksi-aksi ini banyak menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Jadi ketika Soeharto naik, itu Indonesia dalam masa huru-hara, dan ketika Soeharto turun juga Indonesia dilanda oleh peristiwa huru-hara. Kita tahu ketika 1965 banyak sekali ketika G30S misalkan para gembong-gembong PKI pada saat itu, atau bisa dinarasikan oleh negara sebagai gembong PKI itu dicari, kemudian dimusnahkan, kemudian dibunuh pada saat itu. Banyak yang kalau kita baca sejarah-sejarah yang ditulis oleh para peneliti luar ya, mereka menyebutkan kalau pada saat itu adanya genosida pada para pengikut partai PKI pada saat itu, yang kita sebut ya hal itu sebagai genosida atau krisis kemanusiaan paling parah yang pernah terjadi di Indonesia, karena setidaknya menewaskan ribuan nyawa pada saat itu. Kemudian kita melompat ke reformasi. Ketika reformasi juga banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian diikuti dengan penculikan para orang-orang yang dianggap sebagai oposisi pemerintah. Kemudian terjadi juga kerusuhan di kota Jakarta dan beberapa kota seperti Medan dan lain sebagainya. Dari sini kita sudah bisa mengambil sedikit sampel gambaran tentang bagaimana Orde Baru itu terlukiskan dalam benak-benak kita ya. Tapi kemudian saya juga melihat sisi lain, seperti
sisi lain dalam Orde Baru itu, seperti ya kita tahu secara bersama kalau istilah macan Asia itu dimana Indonesia dalam periodisasi secara ekonomi itu sangat-sangat baik di Asia. Makanya disematkan julukan macan Asia pada saat itu di negara Indonesia itu sendiri. Ya kita tahu pendapatan per kapita kita meningkat, terus selisih dolar dan rupiah kita menipis. Itu menandakan ekonomi kita sedang berkembang dan menuju pada ekonomi yang sehat lah pada saat itu. Tapi di bawah perkembangan ekonomi dan pembangunan itu ada hak-hak rakyat yang dikorbankan. Jadi pembangunan itu dibangun di atas penderitaan. Pembangunan itu dibangun atas penyelewengan dan lain sebagainya. Jadi bagi saya pemberian usulan gelar pahlawan kepada Soeharto ini tidaklah dapat dibenarkan, karena saya sendiri menilai hal itu malahan tidak pantas, karena beliau sebagai seorang yang bisa dikatakan penjahat HAM kok bisa disematkan sebagai disematkan gelar pahlawan seperti itu. Apakah kita melupakan sejarah atau apakah kita malas membaca sejarah sehingga kita dengan mudahnya terdorong dengan wacana-wacana yang sangat-sangat tidak masuk akal bagi saya. Soeharto menjadi seorang pahlawan nasional itu sangat-sangat tidak masuk akal. Sekian.